Selamat malam Ibu Ernawati, perkenalkan nama saya Iren Cantika. Jurusan saya PGSD, saya dari Universitas Esa Unggul, cabang Kota Harapan Indah. Di saat malam hari ini, saya akan mempresentasikan materi presentasinya ialah keterampilan menyimak penerapan di sekolah dasar. Oke, yang pertama ada pengertian keterampilan menyimak. Menyimak adalah suatu progres kegiatan mendengarkan lambang-lambang lisan dengan penuh perhatian, pemahaman, apresiasi, serta interpretasi untuk memperoleh informasi, menangkap isi atau pesan, serta memahami makna komunikasi yang telah disampaikan sang pembicara melalui ujaran atau bahasa lisan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, menyimak mempunyai makna dapat menangkap bunyi dengan telinga. Sadar atau tidak sadar, kalau ada bunyi, maka alat pendengaran kita akan menangkap atau mendengar bunyi-bunyi tersebut. Tujuan menyimak. Tujuan menyimak menurut Logan adalah sebagai berikut. Yang pertama, menyimak untuk belajar. Lalu yang kedua, menyimak untuk menikmati keindahan audio. Lalu yang ketiga ada menyimak untuk mengevaluasi. Yang keempat menyimak untuk mengapresiasi materi simakan. Yang kelima menyimak untuk mengkomunikasikan ide-ide. Lalu yang keenam menyimak untuk membedakan bunyi-bunyi. Yang ketujuh menyimak untuk memecahkan masalah. Dan yang terakhir menyimak untuk meyakinkan. Fungsi dari menyimak menurut Han, beberapa fungsi untuk menyimak yaitu diantaranya membuat hubungan antar pribadi lebih efektif. Lalu yang kedua memperoleh informasi yang ada hubungan atau sangkut pautnya dengan pekerjaan atau profesi. Lalu yang ketiga dapat memberikan respon yang sangat tepat. Lalu yang keempat mengumpulkan data agar dapat membuat keputusan-keputusan yang masuk akal. Lalu yang kelima, baik, jenis-jenis menyimak. Ada beberapa jenis-jenis menyimak menurut Henry Guntur Tarigan. Di antaranya ialah ada menyimak ekstensif dan menyimak intensif. Menyimak ekstensif atau extensive listening ialah kegiatan menyimak mengenai hal-hal yang lebih umum dan lebih bebas terhadap suatu ujaran, tidak perlu di bawah bimbingan langsung dari seorang guru. Beberapa jenis kegiatan menyimak ekstensif antara lain menyimak sosial atau social listening, menyimak sekunder atau secondary listening, menyimak estetik atau aesthetic listening, atau yang disebut juga menyimak apresiatif. Menyimak pasif, menyimak intensif. Menyimak intensif yang dilakukan untuk memahami makna yang dikehendaki. Jenis-jenis yang termasuk dalam menyimak intensif diantaranya adalah menyimak kritis atau critical listening, menyimak konsentratif atau concentrative listening, menyimak konsentratif atau concentrative listening, menyimak eksplorasif, menyimak integratif atau interrogative listening, menyimak selektif. Tahap-tahap menyimak. Strickland dan Dawson menyatakan dari pengamatan yang dilakukan terhadap kegiatan menyimak pada para siswa sekolah dasar, Ruth G. Strickland menyimpulkan adanya 9 tahapan menyimak, mulai dari yang tidak berketentuan sampai pada yang amat sungguh-sungguh. Ke-9 tahap itu dapat dilukiskan sebagai berikut. Yang pertama, menyimak berkala, lalu menyimak dengan perhatian dangkal, setengah menyimak, menyiapkan sarapan, menyimak sekali-kali, menyimak asosiatif, menyimak dengan reaksi berkala terhadap pembicara, menyimak secara seksama, dan menyimak secara aktif. Proses dari menyimak. Logan dan Loban dalam Henry Guntur Tarigan 2008 menyatakan bahwa menyimak adalah suatu kegiatan yang memproses suatu proses. Dalam proses menyimak pun terdapat tahap-tahap antara lain tahap mendengar, tahap memahami, tahap menginterpretasi, tahap mengevaluasi, tahap menanggapi. Faktor yang mempengaruhi menyimak. Henry Guntur Tarigan membagi faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kegiatan menyimak menjadi 7, antara lain yaitu faktor fisik,
faktor psikologis, faktor pengalaman, faktor sikap, faktor motivasi, faktor jenis kelamin, faktor peranan dalam masyarakat. Sekian presentasi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.